Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara-saudara yang di online, selamat pagi. Pagi ini kita membahas surat yang sulit. Walaupun hanya satu pasal, sebenarnya di dalam perjanjian baru kita memang sulit. Jarang untuk membahasnya seperti di perjanjian lama kita membaca Kidung Agung. Surat ini atau levelnya sangat tinggi. Pagi ini kita membahas kitab Yudas ya. Yang pagi ini yang khotbah ada Pastor Hokit. Ya, ini kitab Yudas kita membungkusnya satu, membagikan berbagai bagian dan juga bisa nanti saya akan membahasnya banyak hal-hal ya yang nanti akan saya jelaskan. Nah, di saat kalian membaca kitab Yudas, kalian akan bertanya, Yudas itu Yudas yang mana? Sebenarnya Yahuda atau kata-kata Yahuda ini datang dari namanya Yudas, yaitu anak keduanya Yakobus. Yaitu Yakobus itu tuh dari diibaratkan Yakobus itu namanya itu memuji. Ya. Jadi di latar belakang ini karena suami saya tidak mencintai saya, maka saya melahirkan anak ini. Maka saya mesti memuji. Orang ini, maksudnya Yudas, memperkenalkan dirinya. Kita sebenarnya tidak memahami riwayatnya, latar belakangnya. Dia di sini dikatakan saya adalah saudara Yakobus, yaitu yang menulis surat ini. Bagaimana dia memperkenalkan dirinya, yaitu dia saudaranya itulah adalah saudara dari Yakobus. Ya, kalian juga dia menulis begini, kalian juga mengenal Yakobus. Saya ada saudaranya Yakobus. Jadi setiap orang juga mengenal Yakobus. Jadi kita juga akan garuk-garuk kepala ya. Yakobus itu Yakobus yang mana? Jadi di saat di dalam perjanjian baru kita mengumpulkan semua firman, yaitu dari status murid ya, yaitu Apolus tadi ya, Apostle itu punya status ini, punya jabatan seperti ini. Jadi apa yang ditulisnya ditulis di dalam semua, dikumpulkan di dalam gereja itu. Jadi semua kitab-kitab yang dikumpulkan akan juga sampai ada hubungan terkait dengan murid-murid. Yaitu salah satu murid yang terkenal yaitu di Yerusalem, pengajar di Yerusalem, yaitu salah satunya adalah Yakobus, muridnya Yesus. Jadi Yudas mesti memakai namanya Yakobus dan berkata, saya adalah saudara Yakobus menulis surat kepada kalian dan kepada orang yang mendengarnya. Sampai yang umpama dan intinya tidak memperkenalkan, bukan memperkenalkan dirinya. Tetapi dia sebenarnya itu di antara sesama murid dan jemaat itu saling ada perselisihan. Jadi bersama di dalam ini mereka untuk melindungi satu firman ini. Kemarin kita juga sudah pernah membahas Kidung Agung.
Jadi sebenarnya Yakobus itu statusnya sangat tinggi. Dia sebenarnya pemimpin dari gereja orang Yahudi. Jadi dia memberitakan pada orang asing, dan yang paling penting mengalir dari murid orang Yahudi, dan dia bersama dengan abangnya bersama melayani. Tapi kemungkinan di saat itu Yakobus sudah meninggal, maka Yudas di saat itu bangkit menerima dari Yakobus dan bangkit untuk melindungi gereja yang dalam perselisihan. Jadi kita di sini untuk mengenal Yudas lebih ini ya. Jadi kita lebih lagi mengenal Yudas itu siapa lebih penting. Jadi kita masuk sini. Jadi saya memberi tema di dalam perlindungan Tuhan untuk menghadapi perselisihan. Ya, perselisihan ini di gereja ada nabi atau pengajar yang palsu datang masuk di dalam. Dan Yesus sudah pernah berkata, mereka ada nabi-nabi palsu datang memakai bulu domba, tetapi sebenarnya dia ada serigala. Tapi Yudas ini mesti memberitakan ini tentang nabi palsu ini. Dia memakai kulit domba, tetapi dia adalah serigala untuk masuk ke dalam ini. Sebenarnya dia sudah baik, bukannya karena sudah lama ini mereka jahat, tapi mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka dengan sembunyi-sembunyi melakukannya ini, bukannya dengan terang-terangan. Dan maka Yudas mesti menetapkan ini, dan Tuhan akan menghakimi. Jadi gereja di dalam perselisihan peperangan ini, kita berterima kasih pada Tuhan. Gereja bukan satu yang divakum atau satu tempat di dalam mereka bertumbuh. Tapi mereka dengan berani untuk membuka semua yang tidak baik, dan dengan berani memberitakan kerajaan surga dengan perintah dan firman Tuhan. Jadi di keadaan ini maka firman ini terus begini mengalir, dan kita tanya pada diri kita sendiri. Dan pada gereja ini sudah damai dan tentram, tapi tidak ada tentang ini. Memang kita di sini tidak ada guru-guru palsu. Jadi 2 hari yang lalu Pastor Jason berkata nabi-nabi palsu ada di tengah-tengah kita. Jadi gereja bisa menerima orang pastor-pastor maksudnya nabi-nabi, tapi tanpa tidak sengaja akan bisa menerima nabi-nabi palsu. Kenapa berita ini sangat penting? Karena menerima ini ada satu nabi. Kenapa nabi rasul bisa pergi satu tempat yang sangat jauh untuk memberitakan Injil? Di tempat itu ada satu tempat untuk mereka berhenti untuk membangun gereja. Yaitu seperti Paulus berbicara kepada gereja di Roma, saya ingin berjumpa dengan kalian, dan saya ingin saling membangun, menasihati, dan membawa berkat yang dari kalian untuk membawa sampai Spanyol untuk memberitakan Injil. Jika di Roma dia tidak ada membawakan berkat ini pergi ke Spanyol,
Dan kita pernah kan berpikir di masa mulanya gereja berkembang dengan cepat. Kenapa bisa secepat ini? Seumpama di Hong Kong kita ada 7 juta orang. Kita kalau gereja 61 itu hanya satunya. Dan kita melakukan sangat banyak hal dengan sangat susah payah baru dapat jemaat baru 10.000 orang. Bagaimana berita ini, keselamatan ini diberitakan sangat jauh dan sangat cepat. Yaitu waktu itu ada orang Yahudi, bisa Kristen ya, belum ada gitu ya, maksudnya di sana waktu itu orang Yahudi berkhianat pada Tuhan dan mereka terbelah, maka sendiri ada satu gereja mereka dan Paulus memberitakan Injil. Paulus sampai Filipi, Tesalonika, gereja Tesalonika, gereja Korintus. Sebenarnya Paulus lebih dahulu pergi ke orang Yahudi, ada saudara, ada penatua, dan mereka sama bisa berbahasa, maksudnya satu adat gitu, bahasa. Dan di sini mereka sudah percaya Tuhan Yesus, dan Paulus kedua kali datang ke tempat ini dan membentuk gereja ini dan mendapatkan materi dari gereja ini, dan baru lagi bisa pergi ke tempat yang lebih jauh lagi. Satu perencanaan yang sangat baik, yaitu abad yang pertama, yaitu 100 tahun yang lalu. Sebenarnya gereja sama dipenuhi sampai suatu dunia ini. Dan sebenarnya hampir Spanyol belum sampai ke Eropa. Dan semuanya untuk menjamu ini sangat penting. Jadi Paulus kembali lagi. Dan mereka akan bersuka cita di saat bertemu dengan orang yang memberitakan Injil kepada mereka, yaitu muridnya Tuhan. Jadi pada awal mula ini gereja menerima guru pemberita Injil dan orang yang mengabarkan Injil, mereka sangat bersuka cita. Dan membuat gereja terus berkembang. Bisa berita ini datang dan rasul ini datang, gereja akan terus lagi setapak berjalan lagi ke depan. Dan juga keselamatan yang dari Tuhan ditambahkan kepada mereka. Jadi menjamu ini sangat penting. Di dalam menjamu ini seperti kemarin Pastor Jason berbicara, ada yang nabi palsu sebenarnya seperti pintar, dan sepertinya mereka bisa menubuat dan bisa dan membicarakan sepertinya mereka itu adalah malaikat. Sebenarnya kita sangat sulit untuk membedakan. Sebenarnya mereka tidak takut kepada Tuhan. Jika mereka takut pada Tuhan, mereka tidak akan melakukan ini. Mereka itu tidak dengan terang. Dan semua ini mereka dengan sembunyi-sembunyi melakukannya. Misalnya mereka di tengah kita, datang di gereja kita, duduk sini mendengar firman, dan mungkin akan masuk cell group, dan juga semua yang aneh-aneh akan berbicara kepada saudara-saudara semua. Jangan mendengar ini di luar. Banyak orang juga membicarakan ini. Kenapa gereja kalian sepertinya tidak paham, maksudnya tidak pintar? Saya akan membawa kamu ke gereja lain untuk supaya kamu lebih pintar, lebih terbuka wawasan kamu. Dan dia juga tidak dengan berani itu melakukannya. Dan Yudas berkata kepada kita, ada beberapa hal yang kita bisa kenali mereka. Maka kita melihat kitab ini, dan kita melihat beberapa hal ini. Itu Tuhan melindungi, membuka satu dalam hal peperangan. Saya membuka
ngungkap semuanya. Ya semua ada yang kita akan direbut orang. Semua sama mana menghimbau. Yaitu bagi Yesus Yesus yang melindungi setiap orang. Yesus dari awal sampai akhir melihat kita, memelihara kita. Jadi kita ada naungan. Jadi kita ada dalam perlindungan Tuhan. Tapi kita tidak bisa memungkirinya. Tuhan juga melindunginya. Jadi kepercayaan kita ada kepercayaan yang bebas kita memilih. Jika kaum lian memilih meninggalkan Tuhan, dan Tuhan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ada orang sampai akhir juga di dalam perlindungan dan mendapatkan keselamatan. Jadi tidak bisa dijamin di saat kamu kecewa dan kehilangan semua dan kamu akan berbalik atau jatuh ke dalamnya. Ini perlindungan Yesus Kristus. Yaitu di akhir kitab ini ayat 24-25, ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak benoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Biarpun di depan apa yang terjadi dan yang di belakang yang akhirnya dan juga yang menulis kitab ini melihat pandangan mata kita bawa kita supaya kita melihat Tuhan yang melindungi kita dan melindungi kaki kita walaupun kita di dalam peperangan yang sangat besar. Walaupun kita akan direbut pergi. Dan hati kita kapan lemah lembut dan bersedia bertobat dan bersedia berjalan lurus. Tuhan melindungi kita, melindungi sampai akhir. Yaitu dalam gambar ini. Jadi kita lebih dahulu membicarakan peperangan dalam rohani yang dalam. Kita ada perlindungan, kita ada naungan. Ayat 1 sampai 4 awal pembuahan dari kitab ini. Dan juga saling memberi salam dan juga menyatakan dia maksudnya menjabarkan bagaimana dia kenapa dia menulis surat ini. Itu diberikan surat ini kepada orang yang dipanggil dalam panggilan dan Tuhan yang melindungi dalam Tuhan. Dan saya melamar dan damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ini berkat yang sangat istimewa. Kenapa sukacita dan damai? Dan laknat, damai, sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Di dalam peperangan ini yang paling penting adalah kasih karunia. Tapi di dalam masih ada damai. Jadi kasih karunia akan keluar. Kita akan lihat di ayat 22, kita akan melihat di sini ada 3 orang yang akan kecewa. Nanti terakhir akan kita membahasnya. Di 3 orang ini kita juga mesti mengasihinya. Dengan kasih kita mengasihi dan dengan kasih kita merebut mereka kembali. Ini ada peperangan yang sangat istimewa. Dan maksudnya peperangan rohani ya. Dengan kasih kita merebut mereka kembali. Ayat ketiga dan ayat keempat itu mereka inti dari mereka dia menulis surat ini. Dan dengan sepenuh hati saudara-saudaraku yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Jadi ya Yudas dengan sepenuh hati menulis surat ini, yaitu dengan jadi dia dengan sepenuhnya semua yang baik kita beritakan kepada kita. Dan yang baik juga bagaimana keselamatan Tuhan dari Tuhan kepada kita. Kemungkinan di setiap saat, sewaktu-waktu kita akan kehilangan keselamatan ini. Jika kita tidak benar-benar tidak tahu kebenaran ini dan kita mudah tergoyahkan, maka keselamatan ini akan hilang.
Dan Yudas berkata pada saudara kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan itu, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Di sini kebenaran ini, nasihat ini Yudas ada. Dan Rasul sudah memberitakan. Jadi Yudas mesti memberitakan pada mereka. Di dalam peperangan rohani ini, supaya firman masuk mereka, pikiran mereka terbuka. Dan terhadap nabi-nabi palsu, mereka bisa berargumentasi kepada mereka. Sebenarnya Yudas bukan orang yang sangat jahat dengan banyak kepahitan yang ini menulis surat ini. Yang kemarin bukannya terhadap nabi-nabi palsu ini, tapi yang kita membaca, kita memahami dengan sekuat tenaga untuk berargumentasi kepada nabi-nabi palsu. Yaitu kita melihat banyak nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini bagaimana? Mereka dengan sembunyi-sembunyi datang. Yaitu dengan kasih karunia Dia mereka ubah menjadi satu seperti melakukan keduniawian. Yaitu mereka di dalam hidup di dalam tentang hidup bebas gitu. Jadi seperti kamu berkata-kata halo di dalam telinga kamu, berkata halo dan juga mengelangkur kamu. Mereka dengan begitu sembunyi-sembunyi sudah masuk ke dalamnya. Tuhan memberi kita banyak kasih karunia. Jadi kalian bisa dengan bebas melakukan satu seks bebas, maksudnya gitu ya. Ya, yang ada kasih karunia, kita tidak apa-apa, kita melakukan satu kedagingan. Jadi kasih ini akan terus menerima kita. Yaitu melakukan satu kedagingan yang bebas ini. Ya, seperti Paulus di Korintus itu dikatakan, di dalam kedagingan kamu melakukan dosa ini. Dan tubuh ini sudah ditinggalkan satu tanda. Sudah ditinggalkan ada satu tanda. Jikalau kita tidak mengkuduskan roh, tubuh dan arwah kita ini, maka akan tinggal di sini. Sebenarnya di sini dosa dalam kedagingan ada dalam tubuh kita ini. Jadi tidak ada seorang pun yang berani di depan umum melakukannya ini. Yaitu wartawan, yaitu media-media yang senang untuk memberitakan media ini. Jadi di dalam aib kamu dibuka sama wartawan, kamu tidak merasa malu, maka berarti kamu lebih hebat daripada nabi-nabi palsu ini karena tidak tahu malu, maksudnya ya. Jadi sini Tuhan Yesus ya, di saat itu orang-orang sangat kacau karena mereka hanya membisa Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa. Dan mereka berkata Yesus adalah Tuhan ya, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka bukannya kepercayaan orang Yahudi ya, Tuhan yang satu-satunya, tetapi Yesus ada anak tunggal dari Tuhan. Jadi gereja juga dikatakan ada Yesus, Tuhan ada anaknya Allah, dan itu adalah malaikat. Sebenarnya apakah Yesus adalah malaikat? Dan kita melihat Yesus menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah manusia. Dia juga karena mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit dan naik ke surga. Ini ada kesaksian dari rasul-rasulnya.
maka dia Yesus ditinggikan dan sama seperti Allah Bapa. Jadi banyaklah yang mulai terbuka pikirannya. Dia adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah yang diutus oleh Allah. Dia ada hubungan dan sama Bapa, ya Allah Bapa, dua menjadi satu. Dan Roh Kudus di dalam pelayanan Kristus menyatakan kekuatan dari Tuhan dan juga hikmatnya dari Tuhan. Dan dinyatakan Yesus adalah Kristus. Jadi kepercayaan ini menjadi 3 kepercayaan ini. Jadi kita orang Kristen ya, kita ingat Tuhan itu Kristen ini, kita ini Tuhan ada 3 esa ya. Dan saya tidak bisa membayangkan orang Yahudi sangat sulit di dalam ini, sangat sulit untuk menerima kenyataan ini, sangat sulit untuk menerima. Yang esa tapi 3 dalam satu, bukannya hanya satu-satunya. Dia 3 ada 3, dia 1. Esa 1 menjadi 3, 1 bukan satu-satunya. Kita dengan rupanya menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan satu mata kita mesti langsung lihat siapa yang manusia. Sama satu. Laki-laki ada orang dan perempuan juga orang. Bukannya palsu maksudnya. Tuhan yang Tritunggal ada sama seperti ini. Di saat itu orang membengkokkan pemikiran ini dan tidak bisa menerima ini, kenyataan ini. Orang Yahudi bisa menerima Tuhan satu-satunya yang esa, tetapi dia tidak bisa Yesus ada satu-satunya. Sebenarnya Roh Kudus juga satu yang esa. Kita hanya melihat Tritunggal yang Tuhan itu. Mereka sebenarnya ada satu. Jadi waktu saya membaca, saya ketinggalan satu kosakata. Tetapi dia itu adalah orang fasik menyalahgunakan kasih karunia dan melampiaskan, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah dan untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu nabi-nabi palsu ini. Tuhan sudah tahu mereka ini. Sudah menyatakan mereka akan menghadapi penghakiman. Dan mereka akan dihukum. Dan semua kita bisa berperang kepada nabi-nabi palsu ini. Kalian tidak usah takut. Mereka riwayat mereka akan dihukum dan musnah, tapi kita akan hidup kekal. Dan kita sampai ke tempat kita ada hidup yang kekal. Tapi mereka seperti saat itu mendapatkan kekuasaan. Tetapi akhir riwayat mereka akan dimusnahkan. Jadi kita mesti berani menyatakan ini. Dan kita sini sampai ke ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semua itu dan tidak melakukan lagi, Tuhan menyelamatkan umatnya. Dari sini awal dikatakan Tuhan yang menghakimi. Ayat kelima dikatakan mereka waktu dari keluar dari Mesir, dan mereka membinasakan mereka kepada orang yang tidak percaya. Dan juga disahkan mereka, dan Tuhan juga menghakimi malaikat. Dan ayat ketujuh dikatakan dengan Sodom dan Gomora, dan Tuhan juga menghakimi mereka. Dan ini nabi-nabi palsu. Akhir riwayat mereka kepada orang yang tidak percaya dan kepada malaikat yang jatuh dalam dosa, dan juga sama juga Sodom dan Gomora, dan mereka juga sama akan menghadapi penghakiman Tuhan dan hukuman dari Tuhan. Dan kita masuk bagian kedua, yaitu di dalam penghakiman itu nabi yang mencuri, ayat 5 sampai 16.
Dan sebenarnya kita sangat sulit untuk mengenal mereka. Yaitu dikatakan itu dosa kedagingan. Bukannya hanya nabi palsu ini melakukan ini ya, atau dosa yang tidak nyata. Apakah kamu dan saya dengan diam-diam menyukai ini? Itu hanya ketangkap. Jadi tidak ada godaan ini, tidak ada kesempatan ini untuk melakukan hal yang bebas. Jadi menjadi guru palsu, nabi palsu ini, tempat di gereja ini akan jadi tidak akan ketahuan. Jadi jikalau kita tidak hidup di dalam kekudusan ini, di dalam kehidupan dosa ini, di dalam angan, maksudnya di dalam pikiran kita berterbang sini. Dan sepertinya ada satu panah kena kita. Jadi seperti burung-burung bisa dibiarkan untuk terbang berlalu. Jangan burung itu di atas kepala kamu membangun sarang. Ini maksudnya pemikiran dari angan-angan kita ya. Jadi di sini, di saat kamu masuk di dalam angan-angan, di dalam keduniawian kedagingan ini, maka burung itu akan bersarang di atas kepala kamu. Jikalau burung itu bersarang di dalam kepala kamu, itu bukan pemasaran nabi palsu itu, tetapi pemasaran kamu. Maka kita mesti dengan sungguh-sungguh untuk mematahkan semua ini. Sebenarnya nabi-nabi palsu ini adalah tubuhnya mereka adalah hina atau tercemar. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpi yang itu juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang dimulia di surga. Kenapa mereka ini melakukan ini? Orang mana yang bisa ini? Orang yang berani bisa melakukannya. Orang yang dengan keberanian besar ini. Langit pun tidak takut, bumi pun tidak takut. Dunia ini tidak ada Tuhan. Ini hanya semua hal yang dilakukan oleh Kristen. Dan jika ada kasih karunia, kita memakai dengan baik. Jika kamu ditambah tidak percaya, tidak takut pada Tuhan, maka murid kamu akan lebih besar. Dan apa yang kamu ucapkan itu seperti jadi kamu sama Tuhan pun tidak tahu, apapun yang kamu tidak takut. Pemerintah Roma pun kamu tidak takut, dan juga semua yang di gereja juga kamu tidak takut. Jadi mereka bebas melakukan kedagingan, dan mereka melakukan yang sembunyi-sembunyi kita tidak tahu. Dan kita juga merasa orang yang berhera-hera dan akhirnya terjebak, ya kita mesti waspada. Dan mereka melakukan satu kata-kata keduniaan, dan mereka tidak bisa menghormati otoritas, dan sampai Tuhan pun mereka tidak takut. Dan dia berkata, kenapa dia tidak takut? Dan mereka berkata, tidak ada penghakiman, hari ini bahagia dan besok bahagia, dan yang penting bahagia. Tidak ada penghakiman. Tuhan tidak menghakimi. Tapi Yudas berkata, Tuhan dari awal pemula itu menyatakan dia itu akan menghakimi, karena Tuhan yang menghakimi. Dan siapa yang berani berkata saya tidak takut? Jadi kita semua juga mesti berdiam ya, mulut ya. Kita menghormati Tuhan kita menghormati Tuhan, membentuk otoritas, memilih otoritasnya. Dan kita bisa di gereja untuk mendengar orang yang menjelek-jelekan dan membuat kata-kata yang tidak baik. Ini adalah nabi-nabi palsu. Ini orang yang tidak takut kepada Tuhan dan tidak takut dengan penghakiman. Dan ayat 9 dikatakan, tetapi penghulu malaikat Michael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghadik engkau. Jadi kita melihat iblis ya, di saat itu dia adalah pemimpin dari pemimpin. Malaikat Michael adalah pemimpin, tetapi penghulu malaikat.
iblis sebelum jatuh dalam dosa, dia lebih tinggi lagi daripada penghulu malaikat Michael. Kenapa dia bisa jatuh? Dia membanding-bandingkan dengan Tuhan. Jadi dia sebenarnya ingin merebut kekuasaan Tuhan. Jangan, mereka yang jatuh dalam dosa ini, mereka tidak takut kepada Tuhan. Jadi nabi-nabi palsu ini yang dipengaruhi oleh nabi-nabi palsu ini, dan juga mereka juga penghujat. Seperti dikatakan, akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka tahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya, dan tidak bisa memuji Tuhan. Mereka ada bencana, dan sini kecelakaan, ada 3 kecelakaan terjadi, dan mereka juga tidak bisa takut kepada Tuhan. Kain membunuh saudaranya, dan tidak ada orang yang bisa mengambil nyawanya. Hanya Tuhan yang bisa mengambil nyawa orang. Ya, Tuhan yang punya kekuasaan ini. Jadi yang pertama itu Kain, yaitu Bileam, sebab sudah mengharang-haranginya, dan dia terus berjalan kepada jalannya sendiri. Ayat ketiga itu Korah. Jadi sebenarnya Korah ada di dalam orang Lewi, sebenarnya ada pemimpin, tetapi mereka datang untuk berselisih dengan pemimpinnya, hambanya Tuhan. Di sini kata orang yang menyerang pemimpin, dan di sini kita melihat dari kata-katanya dia tidak menerima Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak ada. Ini ada nabi-nabi palsu, mereka tidak takut. Ayat 12 sampai ayat 13. Yaitu di sini dikatakan mereka saling berjamu kasih dan makan bersama-sama dan tidak malu-malu, dan mereka tuh berjalan-jalan menjadi pemimpin gereja. Tetapi mereka tidak memberitakan mengembalakan domba-domba Tuhan, tetapi mereka mengembalakan diri sendiri, dan mereka tidak tahu. Saudara-saudara semua, apakah kita pernah makan bersama orang ini? Yudas berkata pada jemaat ini ada orang-orang yang tidak takut, dan di sini dengan nama aslinya dikatakan mereka tidak takut. Di sini dalam adalah kosong. Yang satu di musim dingin, musim gugur yang tidak menghasilkan buah, dan pohon bambanton dengan akar-akarnya yang mati sama sekali. Dan mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuih keaiban mereka sendiri. Dan juga adalah bintang-bintang yang bagaikan telah tersedia tempat dunia ini kekeraman untuk selama-lamanya. 5 hal ini memberitakan tentang nabi-nabi palsu, dan mereka membicarakan banyak kebenaran, tapi sebenarnya kosong dan tidak bisa membangun orang, hanya untuk menggoda orang. Ayat 14-16 ini Tuhan akan menghakimi. Ya, kita Henok dalam keamanan Yahudi, ya, orang zaman dahulu yang sangat dihormati. Di sini dikatakan tentang akhir riwayat orang seperti ini. Ya, dulu sudah ditentukan. Di zaman dahulu sudah ditentukan. Tuhan akan membawa beribu-ribu orang kudus turun untuk menghakimi. Ini orang-orang seperti ini, orang yang melakukan kefasikan dan kata-katanya yang membuat kata-kata nista diucapkan oleh orang macam ini, akan semua karakternya semuanya akan dihakimi, dan kata-katanya pun juga akan dihukumi dan dihukum. Ayat 16, yaitu akhir nasib dari nabi-nabi palsu ini. Dan juga sering membuat kata
dan juga tidak berani terang-terang melakukannya, dan juga melakukan menggerutu, melakukan hawa nafsunya. Yang ketiga, dan juga mulut mereka membual kata-kata yang menjilat, yaitu orang fasik, ya satu itu narapidana yang di dalam pengejaran gitu, kita sudah kasih gambar ini masuk upahnya ya. Kamu perhatikan 5 hal ini. Dan kita menanya, kita tidak ada Pak, kita ada 5 hal ini. Dan kita selalu dengan bunyi sebenarnya itu selalu ada saling menghakimi maksudnya. Dan itu dengan membual di dalam kita banyak kereran yang setiap ada peraturan baru dari gereja ini, orang ini pertama akan tidak menerima ya, dan juga kereran akan keluar sini. Di gereja Alkitab pernah ngomong kata-kata ini di firman Tuhan, adakah di Alkitab ada kata-kata ini? Kenapa banyak hal yang baru dan semua ini akan banyak keluar? Maksudnya tidak banyak, kita banyak kepahitan di dalam kita, banyak yang bergemuruh dan juga berperang ya. Ya pun biarpun tidak ada hal baru pun di dalam kita tuh terus melalui berperang ya, yaitu satu mesin yang kita main game itu ya, satu yang tarik ya, terus ada bola masih seperti kulit mas kelereng ya, terus berputar-putar di dalam mainan itu, dan tidak sengaja kelereng itu akan keluar. Dan di sini Yudas akan menghakimi nabi-nabi palsu ini. Dan Yudas menyuruh gereja mesti waspada. Waspada kepada nabi-nabi palsu ini. Dan kita juga bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya orang seperti ini? Apakah saya dengan kedagingan saya sendiri? Apakah saya senang untuk banyak akal kepahitan kita? Apakah dengan membuat besar dan juga menerang orang lain dan takut orang, ditunjuk orang, kamu kapan-kapan melakukan apa, berbicara apa? Karena waktu ya saya berbicara sampai sini, dan saya merasa Yudas sudah membuka mata kita. Ayat 17 sampai 23 yaitu menghimbau orang yang berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Dan saya cepat untuk membahas beberapa nilai. Dan kita mesti mengenal apa yang sudah Rasul katakan. Ini adalah perlindungan dari kamu. Dan ingat, jangan lupa, saat kamu berbicara berhadapan dengan orang ini dan kamu tahu bagaimana kamu akan digoda. Yang kedua, ayat 20, di dalam kebenaran itu membangun rohani kesucian bagi kita. Apakah kamu sudah membaca kitab Yudas? Apakah kamu sudah dibangun? Dia sangat kental. Dan pada kebenaran ini sudah diberikan pada kita. Kita di dalam kebenaran itu kita membangun kita diri kita sendiri. Ayat ketiga itu kita di dalam roh kita berdoa. Berdoa di dalam roh. Banyak kita merasakan, kita merasa Roh Kudus di dalam doa kita memberitahukan pada kita. Kita lebih banyak lagi dalam roh kita berdoa. Yang keempat, kita selalu menjaga kita di dalam kasihnya Kristus. Dan kita juga mengharap pada kasih karunia pengampunan dari Tuhan. Dan yang keenam itu ngasih orang yang disakiti oleh nabi-nabi palsu ini. Ini kita kasih yang ragu-ragu, dan juga orang yang sudah mendengar tetapi masih dalam keraguan, tetapi di dalam api kita merampas mereka dari api. Dan yang ketiga, kamu mesti dengan hati yang takut tapi
mengasihi, belas kasihan disertai dengan ketakutan kepada orang-orang lain. Supaya kamu mengasihi mereka, supaya kamu janganlah mereka tercemar oleh karena keinginan dosa, karena kamu dengan membawa hati yang takut dengan kasih. Dan yang terakhir itu puji-pujian itu Allah adalah Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia ada kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad di sekarang ini. Mereka akan melindungi kita, dan mari kita memuji Tuhan kita. Tuhan, Engkau Tuhan yang satu-satunya, kami memuji-Mu. Engkau Tuhan yang Esa. Mari kita ada pengharapan, haleluya. Cho đi phang hoa. Sắp chặt họ à. Công nhận mấy sẽ mất nhận là ya, saya terima kasih memuji Engkau pengharapan kami sama ini. Engkau akan melindungi kita, damai. Terima kasih memuji-Mu. Engkau membimbing kami di dalam membimbing kita di dalam ini ada damai, ada. Terima kasih kami memuji-Mu. Biar kami memuji-Mu. Engkau Tuhan yang melindungi kita. Dalam kesulitan kita, Engkau melindungi kita dan melindungi tubuh kita di dalam ini. Tuhan, dalam kehidupan kita, Tuhan melindungi kita. Kita mesti menghargai tubuh kita. Di sini firman Tuhan kata kita menghadapi dalam
kedagingan dalam tubuh kita. Tubuh kita banyak di dalam menikmati dunia ini. Tapi ini dikatakan, dan juga salah satu dulu orang bahasa Israel tersamakan, tapi karena bahasa Israel banyak mengeluh dan juga memuaskan kedagingan, dan mereka di dalam di padang gurun, dan kita melihat tuh malaikat gitu dalam yang baik, dan seperti Sodom dan Gomora juga mereka juga. Dan di tubuh kita ingin mendapatkan kepuasan, tapi tubuh kita dipakai, ya, seperti Musa mati juga ingin dipakai oleh kuasa kekuatan. Kita memang kita berdoa untuk dalam kehidupan kita, untuk dalam kedagingan kita ingin memuaskan kedagingan kita. Jadi perempuan dan laki-laki, perempuan laki-laki dan laki-laki berdoa di dalam kehidupan kamu. Apakah kamu merasa di dalam kedagingan kamu yang terus mengacaukan pikiran kamu ini? Jadi kata-kata itu yang membuat di dalam yang besar, ya, yang untuk menyenangkan hati orang, yang membual, yang banyak omong kosong untuk menyenangkan orang. Mari kita berdua saling mendoakan, sharing. Tuhan, ampuni kami. Kami tidak bisa memuliakan-Mu, kami tidak takut kepada Tuhan yang ini. Tuhan, kami selalu membebaskan, maksudnya bergaul dengan diri sendiri, karena Engkau dengan nilai yang tinggi sudah menebus kami. Kami lupa pada status kami. Kami yang tidak suka, kami yang tidak senang, kami marah dan banyak mengargumentasi. Kami dengan hari ini bukan hanya dengan mulut, tapi hati kami juga terus memberontak. Tuhan, ampuni kami semua kedagingan kami seraka. Tuhan, kami ingin melakukan apa yang kami ingin kerjakan. Kami tidak memuliakan-Mu dan tidak sujud
di bawahmu, dan dia menungkan di dalam gereja ini, dan semua banyak murid-murid, dan berapa banyak sudah melakukan dalam kehidupan mereka. Dan hari ini kami sudah mendapatkan hari ini, dan kami tidak bisa untuk maksudnya bersyukur. Dan Tuhan, kami hanya mementingkan kedagingan kami sendiri dan mementingkan sendiri untuk memuaskan kedagingan dan mulut kami sendiri. Dan Tuhan, ampuni kami. Tuhan, diampuni kami. Tuhan, diampuni kami. Di dalam beberapa tahun ini kami meninggal berberau, dan kami tidak tahu di dalam kebenaran ini. Tuhan, bantu kami, setiap orang, dan juga termasuk saya sendiri. Kami tersesat dan kami tidak berdaya di dalam kedagingan ini. Tuhan, kami membutuhkan kasih karunia darimu. Ampuni kami, kasih karuniamu dari kami. Tuhan, ampuni kami. Dan kami menolak atau kami selalu menghakimi otoritas kami yang di atas ini. Tapi kami seperti orang yang tidak takut pada langit dan bumi, dan yang tidak takut padamu Tuhan. Tuhan, di saat hari ini kami jangan menghakimi, tapi kami terus juga melakukannya seperti Biliam. Dan juga kami sama juga sukunya Kora juga ada yang memberontak. Kami semua apa yang kita inginkan terus memberontak dan terus mengeluh dan marah. Dan Tuhan, ampuni semua murid kami, apa yang dosa di murid kami, dan semua yang kami terus mengeluh dan mengeluh. Tuhan, ampuni kami semua, ampuni dosa di murid kami, ya semua kata-kata yang tidak baik dan menista. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih, memuji Engkau Tuhan yang nyata. Kami mengakui dosa kami, Engkau adil, Engkau mengampuni semua dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih. Bisa saudara-saudara datang di hadapan-Mu, Engkau mengakui dosa kami di saat kami lemah. Tuhan, Engkau bantu kami. Jadi kami sepertinya sangat lemah, ingin meninggalkan dosa ini, tapi dosa ini mereka ingin pada kami. Tuhan, bantu kami, Engkau Tuhan nyata, Engkau pasti akan membantu kami. Tapi kami sekali lagi datang di hadapan-Mu dan mengambil janji kami hati ini, kami kudus dan sudah di dalam-Mu, dipakailah kami dan sendiri bantu kami. Engkau kami mengharap padamu. Dan kehidupan kami membantu kami seperti dalam kehidupan ini dipenuhi oleh kekudusan dari Tuhan nih. Kudus ada kemungkinan Tuhan berkata Engkau masih kudus karena Tuhan adalah kudus. Karena Tuhan saya dapat yang seutuhnya. Dan karena kekudusan ini gak tahu di dalam kami ini, supaya kami percaya dan berjalan keluar dan berjalan di dalam kekudusan-Mu. Terima kasih, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara semua, kita memohon pada Tuhan, jamah hati kita. Nintina. Ayat 22 dikatakan, tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang lagu-lagu. Karena ada kita di tengah-tengah ini, kita tahu teman kita atau yang sudah meninggalkan gereja ini, mereka hatinya ada satu keraguan-raguan. Bisa kita sini, kita pejamkan mata kita
Ingat orang ini, dan kita bagi kehidupan mereka kita bercari pada Tuhan. Kita mohon Pak, kasih karunia-Nya Tuhan hadir dalam mereka. Dan kita bayar saudara-saudara ini yang kamu saudara yang kenal itu sudah meninggalkan. Dan kita di dalam mereka dalam lagu-lagu ini, belas kasih ini, yang kita bersedia berdoa untuk orang apa ini, Tuhan akan menolong mereka, melindungi mereka. Tuhan, saya mendoakan Tuhan ini. Ya Tuhan, kami memohon padamu, kami memohon ke pengampunan dan terangmu di saat ini. Masuk di dalam kegelapan ini, akhirnya ambil semua keraguan mereka. Engkau utus malaikat, dia memberikan kebenaran firman ini, dia membedakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami memuji Tuhan, terima kasih, memuji-Mu. Kami sindu doa ini, Engkau pasti melindungi, Engkau Tuhan yang melindungi kami, supaya kehidupan kami tidak jatuh. Kami sebenarnya kami berjumpa padamu dan jalan di jalan kekudusan Tuhan. Dan kemudian ini karena semua ini dalam ini nyatakan keluar, dan Engkau nyata ini, Engkau kudus. Bisa kami berjalan padamu, kan kami dengar itu ada hamba yang setia dengan hati lemah lembut. Tuhan, kami memuji-Mu, terima kasih, kami memuji Tuhan kita. Ayo, Sabchat Tuhan, kami berterima kasih diberikan surat Yudas pada kami, saudara-saudara ini sebenarnya, dan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Saya nama Tuhan Yesus memberkati setiap orang di akhir zaman ini. Kami terus dalam perlindungan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau mendengar apa kebenaran ini, Engkau terus memberitakan kebenaran firman ini dan memberitakan kebenaran ini. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, dan terus sudah dijamah oleh Roh Kudus dan mendengar satu bahasa roh dengan lagu nyanyian roh ini, berdoa, dan kamu selalu di dalam roh dan terhubung dengan Tuhan, dan juga terhubung dengan Tuhan. Di mana tak ada engkau tempat di dalam sini, tempat kerja di gereja ini, kamu setiap saat kamu merasakan Tuhan menyertaimu. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Besar kecil semua ini di dalam kasih-Nya Tuhan, melindungimu. Di sini ya, engkau Tuhan yang mengasihimu dan selalu berhubung dengan Tuhan. Engkau adalah pengantinnya Tuhan. Saya dalam Tuhan memberkatimu. Dan saya ini cobaan datang di dalammu, engkau berkata pada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Di dalam roh ini, dalam ibu kata ini, saya mengadakan sesi ini tidak bisa melewati, tapi saya mengadakan rohmu dan berkat ini. Engkau bersedia merendahkan diri, mengharap pada kasih-Nya Tuhan, dan berkata pada Tuhan, Tuhan tolong saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Di dalam kehidupanmu setiap hari, biarpun kamu tinggi dan rendah, kamu menghadapi apapun pergumulan ini, dalam dahim ini, dengan datang dari kepercayaan dari Tuhan. Kau tahu mengasihimu, Tuhan menciptakanmu, yang Tuhan akan melindungi dan mendamai sukacita yang mengurapimu, mengiringimu
dan kamu dengan percaya Tuhan ini adalah Tuhan yang kasih, karena bukan satu hari dan engkau akan melihat kata ini, karena Tuhan mengasihimu. Karena dalam Tuhan Yesus berkata, kamu di dalam kasihnya Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan dan kebenaran Tuhan, engkau ada yang orang yang dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Berarti dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Demikian kalian semua.